Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi saudara sekalian melalui misbah doa di pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, memuliakan Dia, mengagungkan Tuhan, tetapi juga tidak lupa untuk kita bersyukur kepadanya, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan kembali, kalau di antara saudara mungkin ada pergumulan dalam hidup dan saudara membutuhkan bantuan doa, Anda bisa mengirimkannya melalui nomor WA yang tertera di bawah ini. Anda bisa menyampaikan pokok doa saudara dan kita akan mendoakan pada saat misbah doa di pagi hari. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dan menaikkan pujian kepadanya. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari lebih sungguh lagi katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, haleluya.
kuasa-Mu Tuhan, kasih setia-Mu. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, ya Raja, ya Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur dan memuji-Mu. Kami angkat hati dan meninggikan nama-Mu, bersyukur padamu, sebab kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur, ku memuji-Mu. Engkau Allah yang kuasa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kasih-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Oh, rapatakan alalamu, sikinara lapatakan alama-lama ya lalamase. Kinara patakala lama-lama siakana namo. Kiara patakala lama-mo. Kiara patakala lama sakatakana namo. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau hadir di saat ini Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Sebab itu saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari pagi hari ini arahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengalami Tuhan dalam hidup kita semuanya, mengalami kelegaan, pertolongan, tapi juga damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan kehidupan setiap kita di dalam Tuhan. Mari katakan dengan iman sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi,
Oh sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada kesempatan Mesbah Doa di pagi hari ini, melalui pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-18, saya berikan judul Harta yang Sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam kehidupan setiap kita punya harta. Entah itu mungkin berupa uang atau materi dan lain sebagainya. Kita punya harta benda di dunia ini yang kita miliki. Atau bahkan mungkin sekarang ini kita sedang mengejar untuk memperoleh harta yang jauh lebih banyak lagi. Nah, melalui firman Tuhan pagi hari ini, dalam kehidupan kita diingatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Agar dalam kehidupan kita tidak mengejar harta yang sifatnya semu atau fana yang ada di dunia ini. Itu mungkin emas, perak, berlian, permata, mungkin juga itu berupa uang dan lain sebagainya. Tapi kita mengejar harta yang sesungguhnya yang ada di dalam Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan dengan tegas dan jelas mengatakan, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Di sini dikatakan ada laba atau keuntungan yang sia-sia, tetapi ada sesuatu yang dikatakan pahala atau upah yang tetap. Artinya tidak akan pernah berubah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan harta yang di dunia ini, Tuhan Yesus juga pernah membicarakan hal ini dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 tentang hal mengumpulkan harta. Tuhan Yesus mengatakan, Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan seterusnya, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat, karat, merusakkannya, bahkan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat, karat, tidak merusakkannya, bahkan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaan buat kita hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harta apa yang kita kejar dalam hidup kita saat ini? Apakah kita terus mengejar dan mengejar harta di dunia ini yang karat dan ngengat bisa merusakkannya, atau bahkan juga pencuri bisa mencurinya? Atau justru kita mengejar sesuatu hal yang bernilai kekal, yang bernilai tetap dan tidak akan tergoncangkan, tergoyahkan oleh apapun juga, yaitu harta di surga. Nah, sudah seharusnya lah dalam kehidupan kita, kemudian kita mengejar hal yang benar. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-18, maka dalam hidup kita harus menetapkan saat ini. Jangan kemudian kita yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita mengejar harta di dunia ini, mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, menimbun harta dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi berbicara tentang, bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta di dunia ini, tentu saja boleh. Bahkan Tuhan juga memberkati kehidupan kita, orang-orang percaya pun dengan harta, termasuk dengan uang, mungkin dengan perhiasan dan lain segala macam. Itu juga termasuk bagian dari bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Enggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi ketika hal itu kemudian berubah menjadi sebuah tujuan dalam kehidupan kita, pengejaran kita, maka kita adalah melakukan hal yang sia-sia dalam hidup ini. Kalau Paulus menggambarkannya bahwa ternyata yang selama ini dikejar dalam hidupnya, ternyata yang dulu dianggap mulia, berharga, bernilai, ternyata sampah, sesuatu yang sia-sia. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita hanya mengejar sesuatu yang kemudian itu ternyata hanyalah sebuah kesia-siaan. Tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita memiliki harta yang sesungguhnya, yaitu harta yang tetap, harta yang sejati, yaitu di dalam surga dalam Kristus Yesus Tuhan.
Nah, oleh karena itu berkaitan dengan hal ini, yang pertama saudara dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa dalam kehidupan setiap kita ini adalah pengelola dari harta, dari segala macam yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita adalah pengelolanya, kita bukan pemiliknya. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola dan mempergunakannya, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan jalan demikian kita tidak terikat dengan harta di dunia ini. Kita tidak terikat dengan kekayaan kita. Kita tidak terikat dengan uang dan lain segala macam. Ingat bagaimana kisah seorang muda yang kaya raya datang kepada Tuhan. Karena hartanya begitu banyak. Orang yang beruang, orang yang kaya raya. Bahkan bukan hanya itu saja, dilengkapi lagi. Sejak dari masa mudanya bagaimana dia menjaga kehidupannya, melakukan hukum Taurat Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang mesti saya lakukan supaya saya dapat mengalami keselamatan, hidup yang kekal?" Tuhan Yesus berkata, "Lakukan ini, itu, dan lain sebagainya." Dia berkata, "Semua sudah saya lakukan sejak masa muda saya." Mungkin dia berpikir, apalagi yang masih kurang? Semua sudah. Rasa-rasanya saya ini orang yang paling sempurna. Sudah semua taat secara agama, tapi plus ditambah punya banyak uang dan lain sebagainya. Sudah kehidupan yang sangat sempurna dan sangat lengkap. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah, jualah kekayaan dan hartamu, lalu kemudian kamu ikut dengan aku." Lalu apa yang terjadi? Dia kecewa dan sedih mendengar ucapan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ternyata hatinya sudah melekat kepada harta, sehingga dia tidak mau melepaskannya. Banyak daripada kita merasa kita memilikinya, sehingga kita terlalu memegang begitu erat. Tapi kalau kita sadar bahwa kita hanya sebagai pengelola atau stewardship, sebagai seorang yang mengelola berkat Tuhan, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita tidak akan terikat dan memegang begitu erat yang namanya harta di dunia ini. Karena kita tahu ada harta yang sejati yang sesungguhnya dalam Tuhan. Dan disitulah hati kita harus melekat, yaitu kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat, bukan pada berkatnya. Hanya persoalannya, sebagian besar daripada kita saat ini pun kita juga telah melakukan hal yang sama. Kita berperan bukan sebagai pengelola, tapi sebagai pemilik. Sehingga kita merasa bahwa ini saya punya, saya mencarinya, saya berusaha mendapatkannya dan lain sebagainya. Sehingga kita berkata, ini milik saya, ini punya saya. Merasa memiliki. Dan itulah kemudian kita terikat dengan yang namanya harta di dunia ini. Sehingga hati kita nggak mungkin bisa melekat kepada Tuhan. Karena hati kita sudah melekat kepada harta. Jadi saudara dikasihi Tuhan, mari kita mengerti hal ini dalam hidup kita. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, kita hanya pengelolanya. Sehingga dengan kesadaran demikianlah membuat kita, kemudian kita tahu, oh ketika Tuhan mempercayakan hal ini, ada harta dan lain sebagainya, kita gunakan dengan semestinya untuk mengembangkan, untuk menjadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Bukankah Amsal juga mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi harta yang Tuhan percayakan bukan kemudian menjadi sesuatu yang kemudian kita terikat di dalamnya, tapi justru kita hanya menjadi pengelolanya. Sehingga dengan harta itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga lewat itulah kita membagikannya, dan kemudian kita bisa melihat hati kita limpah dengan ucapan syukur, penuh kelegaan, gak ada terikat dengan harta benda di dunia ini. Buat apa kita punya seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan jiwa kita? Sia-sia. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu, ternyata ujung-ujungnya adalah kesia-siaan. Karena harta di dunia ini semu. Coba saudara perhatikan. Baju semahal apapun. Baju semahal apapun kalau saudara beli, itu mungkin di pusat perbelanjaan dan sebagainya, mungkin harganya ratusan juta baju yang kita kenakan, atau tas yang kita pakai, atau jam tangan. Tapi semuanya yang ada di dunia ini kemudian akan bisa dimakan hangat. Baju yang mahal pun, tapi kalau dimakan hangat ya akan jadi rusak.
atau dimakan karat akan menjadi rusak juga. Atau bahkan mungkin pencuri juga bisa mengambilnya. Artinya nggak ada yang tetap, semu sementara. Kalau bisa memberikan kebahagiaan, kebahagiaannya juga semu, yang sementara. Nggak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya permanen ataupun tetap. Karena bukan harta yang sesungguhnya, yang sejati. Nah, oleh karena itu, bagian yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk kemudian kita belajar melakukan segala sesuatu, mengerjakannya untuk sesuatu yang bernilai kekal dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar kita menghabiskan waktu kita, tenaga kita, perhatian, dan bahkan konsentrasi kita hanya untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Itu harta di dunia ini. Tapi kita mengerahkan seluruh kemampuan kita, waktu kita, hidup kita, bahkan semua yang kita miliki untuk kemudian kita menabur kebenaran dan kita akan memperoleh pahala yang tetap di dalam Tuhan. Carilah harta yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Maka dengan jalan demikian, jangan sampai ketika harta makin bertambah hatimu melekat kepadanya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari kita belajar bukan mengejar harta di dunia ini, tapi mengejar panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga jangan sampai karena mengejar harta, kita kehilangan hal yang bernilai kekal, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan. Beberapa orang percaya juga ketika mereka diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah, banyak orang percaya kemudian bahkan jemaat mula-mula mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Mereka mengalami himpitan secara ekonomi, menjadi miskin dan susah. Mengapa? Karena iman mereka kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu mereka mengalami himpitan, tekanan, dan aniaya. Sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga mereka mungkin mengalami susah. Tapi sekalipun demikian, mereka merasakan sukacita yang melimpah dalam Tuhan. Secara manusia mungkin miskin, tetapi dalam Tuhan mereka kaya dalam segala sesuatunya. Nah, ini yang menjadi hal yang penting buat setiap kita. Jangan lagi kita mengejar sesuatu yang sia-sia, tapi kita mulai mengarahkan perhatian kita pada sesuatu yang bernilai kekal dalam hidup ini. Sehingga kita bukan menjadi orang yang menyesal, tapi orang yang bersyukur. Ternyata kita memperoleh mengejar sesuatu yang benar dan bernilai kekal, bahkan tetap, yang tidak akan berubah. Dan itulah arah kehidupan kita. Fokus perhatian kita arahkan kepada Tuhan. Coba saudara perhatikan salah satu contohnya yang terjadi dengan Musa. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 bagaimana Musa dia menolak disebut anak putri Firaun. Secara manusia, secara lahiriah menjadi anak putri Firaun sesuatu hal yang diharapkan banyak orang. Mengapa demikian? Satu, pertama dia memiliki jabatan ataupun kedudukan yang tinggi dan dihormati di depan banyak orang. Yang kedua, ada fasilitas tapi juga termasuk kekayaan yang melimpah. Dan ini menjadi sesuatu hal yang tentu secara manusia orang damba-dambakan. Tetapi sekalipun menurut secara umum orang mengejarnya, orang mencarinya, bahkan orang rela menghalalkan segala sesuatunya, orang rela mengorbankan apapun untuk mencapai hal itu. Tapi bagi Musa dia berkata, dia memilih untuk menderita dengan anak Tuhan, dengan umat Tuhan, daripada dia harus hidup dalam kenikmatan tapi karena dosa. Nah, prinsip hidup seperti inilah yang harusnya ada dalam hidup kita. Buat apa kita memperoleh sesuatu kenikmatan, mungkin itu berupa kekayaan, harta benda, dan lain sebagainya, tetapi itu karena dosa atau di dalam dosa. Bagi Musa jauh lebih baik, sekalipun aku harus menderita bersama dengan umat Tuhan, tapi itu sesuatu hal yang benar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena pandangannya dia tujukan kepada upah yang bernilai kekal. Dia anggap, dia nilai bahwa penderitaan bersama dengan umat Tuhan sebagai sebuah kekayaan yang jauh lebih hebat. Nah, ini bagian yang pentingnya yang ketiga, saudara dikasih Tuhan. Dalam hidup kita harus punya cara pandang yang benar. Nah, cara pandang kita mesti diperbaiki. Kita memandang dan menganggap bahwa ketika kita bisa panggilan kita dalam Kristus Tuhan sebagai sesuatu yang bernilai lebih
luar biasa dibandingkan kekayaan di dunia ini. Mari kita melihat bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24 dan 25 bahkan sampai 26 dikatakan, Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta. Jadi penghinaan karena Kristus, penganiayaan, mengalami kesulitan karena Kristus dianggap sebagai sesuatu yang lebih bernilai, dianggap sebagai sesuatu yang berharga, jauh melampaui semua harta yang ada di Mesir. Maka demikian pula dengan kehidupan kita, kita harus menganggap dan memiliki cara pandang bahwa pengiringan kita kepada Tuhan itu jauh lebih bernilai, berharga, bahkan dibandingkan permata, berlian, emas, perak, dan apapun juga. Lebih berharga dari semuanya itu, yaitu adalah ketika kita boleh mengalami keselamatan dan pengiringan kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Mengapa demikian juga? Karena pandangan Musa dia arahkan kepada upah yang Tuhan sediakan. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita dalam Amsal ini, dia mengarahkan pandangannya pada upah yang tetap, bukan harta yang sementara. Di dunia kita punya upahnya sementara, berupa mungkin gaji, uang, dan lain sebagainya. Sesuatu yang bernilai sementara ataupun semu. Jangan kemudian kita hanya mengejar hal itu saja dalam hidup kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita juga mesti sadar kita harus mengejar sesuatu yang bernilai kekal. Sadarilah hidup di dunia kita ini cuma sementara dan singkat. Kita nggak akan bawa apa-apa. Alexander the Great ketika dia mati, ketika mayatnya mau dibawa, dia berpesan lebih dulu, nanti kalau saya mati, yang mengiringi saya semua tabib yang hebat, supaya orang tahu bahwa ternyata manusia nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa menolong dari kematian. Dan kemudian biarkan tangan saya keluar, dan supaya orang tahu bahwa saya mati nggak bawa apa-apa, tapi juga ada uang yang diberikan, bahwa uang, harta nggak bisa bermanfaat apa-apa. Itu sebabnya dalam kehidupan kita mesti sadar akan hal ini, sehingga dalam hidup kita tidak lagi mengejar harta duniawi ini, tapi harta surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari palingkan perhatian kita, palingkan fokus kita. Tidak lagi hanya kemudian kita sekedar terhipnotis dengan kegemilangan, harta dunia, kesenangan dunia. Tapi mari kita arahkan pada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Disitulah kita menemukan harta yang sesungguhnya dalam Tuhan, yang tidak akan membawa kita pada penyesalan, tapi sesuatu yang betul-betul memiliki nilai yang kekal dan tetap. Sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, biarlah hati kita tetap melekat kepada Tuhan, bukan kepada harta. Jadikan panggilan di dalam Tuhan sebagai harta yang berharga dibandingkan semua harta yang ada di dunia ini. Maka disitulah kita akan mendapati bahwa hati kita melekat sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya Kristus Yesus Tuhan menjadi harta yang sesungguhnya, sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, jauh melebihi semua harta yang ada di dunia ini, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan panggilan hidup di dalamnya. Sehingga hati kita tetap melekat kepada Tuhan, bukan kepada harta di dunia ini. Sadarilah bahwa setiap kita hanyalah pengelola dari berkat Tuhan. Jangan kita memegangnya terlalu erat dan kita merasa kita yang memiliki semuanya itu. Tapi kita tahu semua dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan semua dikerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami mau belajar mentaatinya dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau berbicara kepada kami, mengingatkan kami, menegur kami, itu artinya Engkau mengasihi kami, supaya kami semuanya
Senantiasa hati kami melekat sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada harta di dunia ini, tetapi kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang adalah harta kami yang sesungguhnya. Tapi kami juga mau belajar untuk dapat mengelola berkat yang Tuhan berikan dalam hidup ini, termasuk juga harta di dalamnya. Tentu kami membutuhkan hikmat daripadamu, kiranya Tuhan menambahkan hikmat daripada Tuhan, supaya kami dapat mengelola dan mempergunakan berkat dan harta itu Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, tapi juga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga belajar untuk mengubah arah fokus kehidupan kami. Tidak lagi mengarahkan pandangan kami pada kekemilauan, kenikmatan dunia dan harta dunia ini, tetapi kepada kemilaunya, kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu yang kami kejar, dan itu yang jauh lebih bernilai. Hamba berdoa pagi hari ini buat setiap kami. Berdoa bagi mereka yang sakit, mengalami penderitaan, mengalami kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menjamah, memulihkan, sehingga saudara mengalami kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan, apapun sakit penyakit dan kelemahan tubuh saudara. Lalu di antara saudara kami Tuhan mungkin mengalami masalah dan pergumulan, kami berdoa pagi hari ini, bermohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan menyatakan pertolonganmu dan anugerahmu, sehingga setiap kami boleh mendapatkan hikmat dan kekuatan yang baru, untuk memampukan kami cakap menghadapi segala perkara dan tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami tidak sendirian, ada Tuhan yang menyertai dan menopang dalam hidup ini. Walaupun sebentar selesai ibadah ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami, baik kami yang bekerja, berusaha, ataupun kami yang akan melanjutkan studi pendidikan kami. Tuhan memberkati kami semuanya, biar anugerah-Mu, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui hidup kami semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya saat ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara.